Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video berupa penerapan gender dalam infrastruktur yang beranggotakan dari Halo semuanya, nama saya Evan Anwar Farezi. saya Wildan Taqiyuddin, Saya Rizky Akbar. Saya Mutiara Ayatin Sani. Saya Indira Noza Fazrina. Dan saya Indira Mawati. Ini videonya. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran sosial, perilaku, identitas, ekspektasi yang ada di tatanan masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. Gender bukan hanya berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi peran dan norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat terkait dengan jenis kelamin tersebut. Selanjutnya, infrastruktur sendiri merupakan sarana fisik yang dibangun oleh manusia sebagai sebuah tempat kegiatan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Infrastruktur sendiri ini mencakup seperti jalan, listrik, transportasi, dan lain-lainnya. Nah, hubungan prinsip gender dalam infrastruktur berhubungan dengan peran kebutuhan gender dalam perencanaan, desain, dan pembangunan infrastruktur tersebut. Prinsip ini mencakup tentang pemahaman dan penanganan ketimpangan gender yang mungkin terjadi pada saat penggunaan infrastruktur, aksesibilitasnya, dan manfaat infrastruktur. Contoh penerapan gender dalam infrastruktur yang mencakup pertama adalah transportasi. Penyediaan transportasi umum yang aman dan nyaman dengan mempertimbangkan rute, jadwal, dan keamanan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan yang berbeda antara pria dan wanita. Misalnya pemberian cahaya yang cukup di tempat-tempat berisiko keamanan. Lalu yang kedua adalah fasilitas kesehatan. Desain dan penyediaan fasilitas kesehatan diperhitungkan kebutuhan spesifik wanita, seperti ruangan ibu menyusui, dan akses sanitasi yang memadai. Lalu yang ketiga adalah infrastruktur pedesaan. Pembangunan infrastruktur pedesaan dengan memperhitungkan peran gender, seperti memastikan air bersih yang dekat dengan rumah untuk mempermudah dan mengurangi pekerjaan perempuan. Oke, lalu yang keempat, bidang pendidikan, pengembangan fasilitas. Pengembangan fasilitas pendidikan yang mempertimbangkan keamanan dan kebersihan siswa, terutama untuk wanita muda, sehingga mereka merasa aman dalam mengikuti pendidikan. Yang kelima, pusat perbelanjaan dan rekreasi. Desain pusat perbelanjaan yang ramah perempuan dengan mempertimbangkan keamanan, pencerahan, aksesibilitas untuk memberikan pengalaman yang positif berbelanja bagi perempuan. Yang terakhir, pengembangan perkotaan. Perencanaan perkotaan yang mempertimbangkan keberlanjutan bagi perempuan, keamanan, termasuk ruang terbuka yang dirancang untuk zona amannya perempuan, serta pengembangan zona penitipan anak di tempat-tempat umum. Selanjutnya adalah dampak penerapan gender dalam infrastruktur. Pengaruh utama gender dalam pembangunan infrastruktur merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Kebijakan ini berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kegiatan di bidang pembangunan sehingga dapat memperoleh kesetaraan pada kontrol, partisipasi, dan manfaat. Pembangunan infrastruktur yang menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Anak-anak dan Difabel harus memperhatikan pengaruh utama gender. Yang pertama ada meningkatkan kesetaraan. Pengaruh utama gender membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersyarat dan adil, di mana keduanya memiliki peluang yang sama untuk mengakses dan menggunakan fasilitas. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pelaksanaan. Pengaruh utama gender memerlukan kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan organisasi nirlaba. Berikutnya ada meningkatkan daya saing. Pengaruh utama gender membantu menciptakan sumber daya manusia yang lebih kuat dan berkualitas, terutama bagi perempuan yang dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengaruh utama gender memerlukan monitoring dan evaluasi yang lebih baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan, sehingga dapat menghindari penggunaan sumber daya untuk kepentingan pribadi. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan pengaruh utama gender, seperti stereotip bahwa padahal faktanya ada kebutuhan khusus gender tertentu yang perlu diakomodasikan seperti toilet khusus.
Lalu selanjutnya yaitu tujuan dengan adanya gender dalam infrastruktur. Penerapan gender dalam infrastruktur sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan mengakui peran serta kebutuhan berbeda antara pria dan juga wanita dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur. Adapun tujuan tersebut meliputi yang pertama yaitu kesetaraan akses dan juga manfaat. Memastikan bahwa infrastruktur sendiri dapat diakses dan juga memberikan manfaat secara setara bagi semua kelompok gender. Ini mencakup memastikan bahwa perbedaan dalam kebutuhan dan keterlibatan pria dan juga wanita diakui dan dipertimbangkan dalam perencanaan proyek infrastruktur. Yang kedua yaitu keamanan dan kesejahteraan. Meminimalkan risiko dan dampak negatif pada keamanan dan kesejahteraan pria dan juga wanita, penerapan gender dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang mungkin mempengaruhi kelompok gender tertentu dengan cara yang berbeda. Yang ketiga yaitu partisipasi dan keterlibatan. Mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan antara pria dan wanita dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur. Hal ini mencakup aspek partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Yang keempat yaitu pembangunan ekonomi yang inklusif. Memastikan bahwa infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan memperkuat peran ekonomi wanita. Hal ini dapat melibatkan memperhatikan akses wanita terhadap peluang ekonomi seperti pekerjaan dan usaha mikro kecil. Yang kelima yaitu pengurangan ketidaksetaraan. Menanggulangi ketidaksetaraan gender yang mungkin timbul akibat kurangnya perhatian terhadap perbedaan kebutuhan dan hak pria dan juga wanita. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap peran gender dalam masyarakat dan dampaknya terhadap pembangunan